Sahabat Mentari Tengger, Bungulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Nah, kita akan berbincang-bincang kembali mengenai budaya Tengger yang tentunya sangat menarik bagi kita semua, dan kita kembali ditemani oleh Ketua Paruman Dukun Romo Sutomo dan juga Wakil Ketua Paruman Dukun Romo Eko. Langgeng Basuki. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai suatu upacara yang sungguh dikenal gitu kan ya, upacara Kasada yang tentunya itu sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Tetapi biasanya orang kan hanya memperhatikan upacaranya, tetapi belum mengerti apa yang menjadi esensi dari Kasada sendiri. Nah, mungkin Romo Tomo atau Romo Eko yang akan menjelaskan apa esensi dari Kasada itu. Silakan. Iya. Bang Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Kasada itu adalah nama bulan Tengger. Jadi bulan Tengger itu berawal dari yang namanya Kasa. Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kelima, Kanem, Kepitu, Kuwolu, Kesanga, Kesepuluh, Desta, Kesada. Dan Kesada itu adalah nama bulan. Kenapa demikian? Karena itu adalah sejarah Tengger juga. Jadi Kesada itu diawali dari sejarah terjadinya adanya manusia yang diawali yaitu buyut yang namanya Resi Ki Dada Putih. Resi Ki Dada Putih. Terus kemudian Resi Ki Dada Putih itu mendapat anugerah atau wahyu. Dan wahyu itu berupa pasangan hidup atau bisa dianggap istri. Istrinya. Iya. Yang namanya Dewi Jeneng. Kemudian Dewi Jeneng dengan Resi Ki Dada Putih itu mempunyai 3 putra. Yaitu yang pertama Kaki Bomo, yang kedua Ki Dada Banyupait, yang ketiga Ki Slamber Nyowo. Iya. Jadi yang pertama Kaki Bomo itu mendapat wahyu dari Sang Hyang Bathara Brahma. Jadi Bromo itu asal kata dari Brahma. Brahma itu adalah sebuah penciptaan alam. Maka dari itu tempat yang mendapat wahyu itu jadi Bromo itu adalah asal kata dari Brahma. Kaki Bomo mendapat wahyu, mendapat anugerah dari Bathara Brahma, Sang Hyang Bathara Brahma itu seorang pasangan hidup yang namanya Dewi Mijil Sari. Terus anak yang kedua dari Resi Ki Dada Putih yang namanya Kaki Dada Banyupait itu mendapat wahyu juga pasangan hidup seorang istri yang namanya Dewi Anjarsari. Dan Dewi Anjarsari dengan Kaki Dada Banyupait ini mempunyai putra yang dinamakan Joko Seger. Iya. Terus kemudian yang Kaki Bomo dengan Dewi Mijil Sari mempunyai putri yang namanya Roro Anteng. Dan kemudian Roro Anteng dan Joko Seger ini disatukan. Ini karena ini masih sebuah penciptaan. Jadi Roro Anteng dan Joko Seger disatukan. Kemudian beliau namanya juga diabadikan. Roro Anteng itu diambil tengnya, Joko Seger diambil gernya. Nama beliau berdua dipakai nama daerah. Daerah pegunungan ini, nama Tengger itu asal kata dari Roro Anteng dan Joko Seger. Nah,
Dan Roro Anteng dan Jawa Seger mempunyai 25 putra. Itu. Yang pertama anaknya diberi nama Kaki Dukun atau nama lainnya Ki Tejo Laksono. Yang kedua Ki Tumbung Klinter, Kaki Sintawiji, Kaki Rawit, Kaki Dadungawuk, Kaki Teku, Kaki Pranoto, Tumunggung Klewung, Kaki Tunggul Wulung, Kaki Baru Kelinting, Kaki Jinting Jinah, Prabu Siwah, Cokro Pranoto Aminoto, Kaki Jenggot, Kaki Tunggul Ametung, Kaki Demang Diningrat, Kaki Puspo Kendungsari, Kaki Perniti, Kaki Sindujoyo, Raden Sapu Jagat. Yang ke-21 yaitu Kaki Dumeling, Raden Baguswaris, Raden Masigit, Ical Cokronoto, Raden Kusuma. Nah, dan putra yang ke-25 yang namanya Raden Kusuma ini diberi mandat jati oleh Sang Hyang Bathara Brahma, Sang Hyang Bathara Brahma itu untuk menjaga alam. Yang terakhir tadi. Ya, yang terakhir untuk menjaga alam. Tetapi Raden Kusuma ini ada yang diminta oleh oleh anak cucunya, keturunannya, termasuk orang-orang yang ada di alam ini, yang diminta setiap bulan Kasada. Bulan Kasada itu bulan yang ke-12. Oh, ke-12. Iya, bulan yang ke-12. Setiap bulan Kasada kirimlah hasil bumi atau bahasa Tenggeranya tandur tuwuh. Kirim. Ya, itu yang Iya. kemudian diserahkan ketika upacara Kasada itu Ketika ya, upacara Kasada itu. Jadi disitulah terjadi ada upacara yang dinamakan Yatnya Kasada. Yatnya itu adalah kurban. Kasada itu nama bulan, jadi kurban suci di bulan Kasada. Maka dari itu setiap bulan Kasada orang Tengger pasti melakukan upacara yang namanya Yatnya Kasada. Ya, jadi yang dibawa ke Bromo itu hasil bumi yang ada di Tengger ini, yang tumbuh di Tengger. Ada yang punya kentang ya bawa kentang, ada yang punya gubis ya bawa gubis dan lain sebagainya, karena itu adalah wujud terima kasih kepada Sang Pencipta, kepada Sang Maha Kuasa itu, dan juga kepada leluhur yang leluhur itu. Karena dengan demikian, dengan wujud terima kasih itu, itulah di masing-masing desa juga membawa ongkek dan termasuk jajan-jajanan yang ada seperti jajan pasar dan lain sebagainya, kelengkapannya ongkek tersebut. Itu adalah wujud terima kasih kepada beliau, kepada Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang itu ya, seperti saya pikir ini fenomena yang lazim juga ya di berbagai masyarakat, kelompok masyarakat ataupun adat. Kadang-kadang juga ada yang sebagai ungkapan syukur ke alam gitu kan ya. Ini juga sepertinya seperti bagian itu juga ya. Iya. Bagaimana manusia mensyukuri, berterima kasih ke alam tadi, termasuk ini karena ada pesan dari leluhur gitu kan ya, bahwa mereka harus memberikan persembahan dari hasil bumi gitu kan ya. Yaitu menurut saya mengingatkan kita bahwa kita juga harus senantiasa bersyukur kan gitu, bersyukur apalagi ke alam yang telah memberi kita kehidupan. Seperti itu Rama. Tapi kalau ini pertanyaan yang itu ya Rama ya. Kan kalau tadi disampaikan bahwa biasa larung tuh kalau awalnya kan hasil bumi. Tapi kan sekarang sepertinya memang jadi mungkin berkembang dengan perkembangan zaman ya Rama ya. Ada yang juga saya lihat ada yang bawa ternak gitu kan. Ada yang bawa, kalau saya tidak salah nih, uang juga. Nah itu memang boleh ya, gimana Romo? Ya, seperti itu? Itu apapun yang dimiliki itu boleh, karena tidak semua orang itu punya yang namanya hasil bumi. Yang dimaksud hasil bumi itu adalah yang orang tenggerkan sayuran. Nah, ya. Kalau tidak punya sayuran itu apapun yang dipunya, termasuk ada uang atau ternak,
Kan banyak yang membawa ternak, itu ada yang membawa ayam, kambing, bahkan ada yang membawa sapi itu ke sana Iya, itu. sapi juga pernah ada saya lihat. Jadi itulah apapun yang dimiliki. Dengan itu sebenarnya itu tidak ada tuntutan atau keharusan dari beliau itu adalah wujud terima kasihnya telah diberi. Yang pertama, anugerah kesehatan, anugerah rezeki, anugerah usia, umur, dan lain sebagainya. Jadi pertama itu adalah wujud terima kasih kepada Tuhan, wujud terima kasih kepada alamnya juga, karena orang Tengger mempunyai 3 prinsip. 3 prinsip. Apa Yaitu saja itu, yang pertama itu yang dinamakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan yang maha kuasa yang disebut perayangan. Hubungan manusia dengan sang Tuhan. pencipta. Ya. Jadi itu manusia tidak boleh lepas dengan penciptanya. Tidak boleh lepas kepada sing gawe urip. Karena itu adalah itu sumber dari segala sumber. Adanya manusia ya karena beliau, karena pencipta itu. Terus kemudian yang kedua, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia yang disebut yaitu pawongan. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Pasti saling membutuhkan, saling melengkapi, saling membantu. Nah, maka dari itu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia itu sangat penting. Orang Tengger tidak membeda-bedakan latar belakang. Orang Tengger tidak membeda-bedakan asal usul. Orang Tengger tidak membedakan ras, suku, dan agama. Yang diugemi oleh orang Tengger itu adalah saling rukun, genggeng, tentrem, ayem. Kalau saling rukun pasti ada genggeng, ada tentrem. Genggeng itu adalah kekal atau sesuatu yang diraih itu bisa akan terlindungi semuanya. Nah, baru kemudian tentrem, ayem, artinya kebahagiaan selalu meliputi. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga itu yang dinamakan palemahan. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alamnya. Jadi manusia sekitar alam. Nah, maka dari itu orang Tengger sangat-sangat menjaga alamnya. Karena alam ini adalah sumber dari segala sumber juga. Karena alam semua ada. Maka dari itu di saat-saat tertentu alam itu perlu dinetralisir. Artinya tidak terus-terusan difungsikan, jadi perlu istirahat alam itu. Nah, karena alam itu juga biar alam itu berhenti bekerja supaya oksigen itu juga kembali normal. Jadi itu ya, bagaimana masyarakat Tengger ini begitu bijaksana ya memaknai kehidupan ini ya. Selain hubungan tadi, termasuk bagaimana alam itu sebenarnya harus bisa memulihkan diri kan gitu ya. Karena itu kan sumber penghidupan kita ya sebenarnya. Saya pikir itu sangat menarik kalau kita juga mendalami filosofi ini gitu kan ya. Karena itu sebenarnya juga berlaku umum ya namanya. Tidak sekedar buat masyarakat Tengger, tentunya orang semua kan juga harus mempunyai filosofi yang sama gitu kan ya. Karena manusia tidak mungkin tidak tergantung dari alam itu. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya nih Pak Eko ataupun Pak Tomo yang kita lihat, saya juga terakhir melihat upacara Kasodo itu ikut sampai ke Larungan itu. Nah, yang saya lihat sekarang kok itu ada orang-orang yang menunggui orang melarung itu loh, ya, Marit tuh. Marit ya. Marit Nah, gitu. itu kan yang saya lihat orang ketika mereka melarung kemudian orang yang mengumpulkan. Nah, itu sebenarnya kok dari sisi hakikatnya atau filosofinya seperti apa? Apakah itu diperkenankan atau sebenarnya apakah
harusnya seperti apa biar kita Iya, mengerti. Gini Pak Kapabes, ini sebenarnya masih melibatkan beberapa pihak, termasuk juga kami selaku Wong Tengger juga mohon bantuannya nantinya. Sebenarnya diperbolehkan. Marit itu diperbolehkan asal sesuai dengan tata cara dan aturan. Tata cara dan aturan orang marit boleh diambil. Marit itu kalau bahasa Tenggernya pipil. Pipil itu mengambil. Pipil. Mengambil setelah diberikan. Jadi kalau mengambil setelah diberikan, jangan merampas atau merampok. Artinya kalau bawa jaring, bawa terpal, ada orang mau larung di hadang depannya, itu kan sama saja dengan merampas nih, atau merampok atau ya sejenis itulah. Jadi boleh diambil, boleh diparit, asalkan sudah nyampe di tanah, artinya sudah ditaruh di tanah. Orang marit itu diperkenankan gitu kan ya, tapi biar apa yang dilarungkan tadi sampai dulu maksudnya gitu kan. Karena maksudnya kan dipersembahkan gitu kan ya. Dipersembahkan itu kan ke alam tadi, ke bumi. Biar sampai bumi dulu baru boleh diambil lagi. Boleh diambil, tapi biar nyampe bumi dulu, biar nyampe alam dulu. Jangan sampai dihadang sebelum dikasihkan tapi sudah dihadang itu. Jadi jangan sampai dihadang, itulah yang tidak boleh sebenarnya. Itu. Dan itu kami selaku Parhuman juga Romo Sutomo sudah setiap mau menjelang Yatnya Kasada itu sudah menyampaikan ke beberapa pihak, itu termasuk di desa-desa yang di sekitaran Tengger juga itu sudah disampaikan. Tetapi yang ada di sana yang marit itu bukan hanya orang Tengger saja nih Bang Babes. Ya, itu banyak orang luar itu. Jadi itu nanti kami mohon bantuannya, nanti bisa dipasang papan, nanti isi papan tersebut adalah aturan-aturan yang ada. Oke, ya nanti. Nah ini mudah-mudahan dengan kita juga memahami ini, nanti kita juga bisa sosialisasikan gitu kan, bahwa yang diperkenankan itu marit diperkenankan, tetapi ada aturan-aturannya. Biar esensi dari ritual ini juga tetap akan berjalan, masyarakat juga tetap dihargai kepercayaannya, meskipun orang-orang yang kemudian memanfaatkan itu juga akan mendapat bagian, tetapi dengan aturan yang benar. Iya. Ya kita bersama-sama saling mengawasi, saling membantu. Mudah-mudahan ke depan semua semakin membaik gitu kan ya. Gitu lah. Kamu ada tambahan lagi kira-kira? Yang berkaitan dengan kasada dari lebar banyak sekali sudah disampaikan, baik secara kesejarahan dan juga sedikit filosofinya. Ini saya akan menambahkan itu yang berkaitan dengan geografis dan juga Gunung Bromo itu sendiri. Bagi masyarakat Tengger, bahwa Kasada itu adalah merupakan wujud syukur dan terima kasih, ya, karena Gunung Bromo ini mempunyai suatu dua pemanfaatan, dan satu bermanfaat kepada masyarakat Tengger dengan unsur-unsur mineralnya, untuk menjadikan bumi di sekitar Gunung Bromo subur. Nah, kemudian disitulah kami menyadari orang Tengger itu bahwa kami harus iman manik, atur terima kasih, ya, tidak bisa memberikan begitu banyak yang sesuai dengan Bromo berikan, ya, tentang kesuburan itu tadi. Nah, karena itu kami tiap tahun pasti tidak pernah lupa itu membawakan sebagian dari hasilnya buminya itu. Itu bentuk itu. Nah, dan kedua itu karena orang Tenggeru tadi sampaikan bahwa dekat dengan menjalin hubungan horomonis pada alam dan percaya bahwa
alam itu ada sebuah kekuatan Iya. ya yang luar biasa ya. Gitu. Oleh karena itu salah satunya kami itu ya menghormati sekaligus memohonkan agar kami diberikanlah kesejahteraan, keselamatan dan sebagainya. Kalau kita tahu kalau dikatakan gunung berapi kalau sudah erupsi ya apapun kan mesti kena Iya, kan. iya, iya. Benar. Itu harapan orang Tengger memang demikian. Nah, kemudian dengan Bromo ini ya syukurlah kalau pas memang waktunya erupsi tidak membawakan tidak menjadikan ada suatu Korban, dan ya. sebagainya. Yang menjadi korban adalah tandur tubuh. Iya, Ya. iya, 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 iya. Nah inilah orang Tengger itu. Iya, iya. Jadi betul-betul menyadari, Iya. menyadari bahwa kami diberikan kesejahteraan, diberikan kesuburan dari sebuah gunung ya berapi, ya itu salah satunya kami timbal baliknya itu mengembalikan sebagian Ucapan dari terima kasih tadi ya Romo ya. Iya. mineral yang diberikan kepada Oh, iya, iya. Semua tetap ada tadi ya Romo ya, hubungan tadi makrokosmos, mikrokosmos itu senantiasa menjadi pegangan di berbagai kepercayaan ya kalau kita lihat seperti itu. Demikian juga Wong Tengger ini. Saya pikir ini cukup menarik ya bagi kita. Dan mungkin ini Romo untuk tambahan nih, karena kalau Kasodo itu kan juga kita menutup kawasan dari kunjungan ini, ya kan? Karena itu sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, kira-kira Romo bisa menjelaskan kenapa dibatasi pengunjung dari luar ketika upacara Kasada nih, Romo? Ya. Itu gini, Kasada adalah sebuah perilaku, adalah ritual dan spiritual. Ritual dan spiritual, ya. Kemudian pengunjung itu hanya inginnya kan nonton. Iya, Ya. iya. Kalau pengunjung ke sana yang tujuannya ikut ritual, monggo boleh. Tapi kalau hanya berkunjung untuk melihat sebagai wisatawan, itu kebanyakan sebelum katakanlah COVID itu mengganggu sekali Pak Kababes itu loh masalahnya Oh, itu. gitu. Jadi mengganggu dalam rangka kan Mengganggu, ritual itu. maksudnya mengganggu kekusukannya gitu ya, Romo? Makanya, Oh, misalnya iya. contoh begini, Iya. ada yang melemparkan petasan ke tempat upacara, kemudian membawa sound system dengan suara yang begitu besar, Iya. ya, kemudian itu sepeda Motor. berong Iya. keliling-keliling di tempat ritual, mengganggu sekali. Nah itulah. Iya, Jadi iya. waktu itu main COVID itu di Main COVID itu ya, boleh. ya. Makanya kemudian selanjutnya kami waktu COVID itu kami melakukan ritual, melakukan upacara itu kok khusyuk gitu loh. Nah itu alasannya itu. Gitu. Jadi hendaknya kami berupacara itu tidak dijadikan objek wisata atau tontonan gitu. Ya, jadi ya saya mengerti, berarti memahaminya gini. Berarti memang masyarakat Tengger ketika mengadakan ritual itu kan harus khusyuk gitu kan. Khusyuk itu berarti kan tidak ada gangguan-gangguan dari luar. Nah, ini yang kemudian kenapa alasannya ketika bulan peringatan Kasada, masyarakat ataupun pengunjung ini kemudian diminta untuk tidak ada di sana gitu kan ya. Karena itu bagian dari penghargaan kita, penghormatan kita terhadap masyarakat yang sedang melakukan ritualnya. Saya pikir sangat menarik ini Romo ya. Dan mudah-mudahan dengan kita berbincang-bincang ini ya Romo ya, itu juga makin membuat orang paham esensinya dan orang menghargai. Karena budaya itu menjadi bagian dari kekayaan kita, kekayaan Indonesia, dan dengan kita menghargai budaya tadi, tentunya kita juga menghargai kekayaan kita sendiri dan biar orang lain juga menghargai kekayaan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Romo Eko dan Romo Tomo. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan ke masyarakat luas ini bisa dipahami dan juga membuat orang-orang semakin bangga kepada bumi Indonesia dan juga masyarakat Tengger, dan kita makin bisa melestarikan kebudayaan Tengger ini. Terima kasih Romo. Mudah-mudahan kita bisa berbicara lagi di lain kesempatan. Sama-sama. Hungulun Basuki Langgeng.
Salam para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Hungulun Basuki Langgeng.